Kalau seandainya Mas Ganjar dan Mas Anies ini disatukan, saya kok yakin jika walaupun mungkin saat ini kita masih berdebat karena ada yang mengatakan bahwa polarisasi tersebut diciptakan oleh pemerintah. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Jokowi sudah dipastikan akan usai di 2024 nanti. Kira-kira siapa yang akan bisa menggantikannya? Tetapi saya punya sebuah proposal. Kalau seandainya Mas Ganjar dan Mas Anies ini disatukan, saya kok yakin jika ternyata perpecahan atau polarisasi yang kemarin itu timbul, sengaja maupun tidak sengaja, ini akan bisa dibalut kembali dan dipersatukan. Kenapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Seperti kita ketahui bahwa dalam pemilu, banyak strategi ini bisa digunakan. Salah satunya tentu saja adalah politik identitas. Tidak ada yang salah dengan politik identitas. Itu sama seperti saat kita pergi ke luar negeri, terus kemudian berjumpa orang yang sesama orang Indonesia dan kita happy. Kita sebenarnya sudah menggunakan kecenderungan identitas sebagai kenyamanan terhadap apapun yang kita pilih. Hal ini mungkin secara tidak sadar tertanam di setiap manusia, apapun rasnya. Nah, tapi jika ternyata identitas yang diambil, identitas itu ada banyak. Identitas ras, identitas mungkin berasal dari kampus yang sama, atau identitas agama. Nah, jika ternyata memang yang digunakan adalah politik identitas agama, maka tentu saja ini menjadi tidak etis. Karena seakan mencampur adukan antara politik yang rasanya ini duniawi dengan faktor agama yang sifatnya ini sangat pribadi antara kita dan Tuhan kita. Dan kita melihat bahwa beberapa tahun ke belakang, politik identitas yang terus kemudian muncul, ini menimbulkan polarisasi atau perpecahan yang nyata di antara rakyat Indonesia. Dan bicara tentang ini mau tidak mau, saya katakan begitu, kita langsung akan terasosiasi dengan Pak Anies Baswedan. Saya yakin beliau ini tidak menginginkan bahwa dirinya diasosiasikan. Bahkan saya yakin beliau pun tidak ingin secara sengaja menggunakan hal itu tadi. Tetapi saya merasakan jika saya menjadi beliau, dan di mana tidak ada dukungan dari partai politik manapun, terus kemudian ada sebuah kelompok Islam yang menyatakan simpatinya dan mendukung, maka saya pikir Pak Anies pun tidak memiliki pilihan. Dan beliau pun sepertinya tidak memiliki satu kuasa untuk menghentikan hal itu tadi. Ya walaupun seharusnya mungkin saat itu bisa saja dia melakukan penolakan. Tapi jika saat itu ditolak, maka mungkin basis massa yang akan diperoleh ini tidak akan sekuat sekarang ini. Kita lihat hal itu juga dengan Pak Prabowo. Tapi saat ini sepertinya hal tersebut tidak harus digunakan. Karena dengan track record beliau sebagai seorang gubernur, yang akhirnya ya, ini masih pro dan kontra, tetapi saya melihat pembangunan nyata yang dilakukan oleh beliau di Jakarta dengan kepala saya sendiri. Maka seharusnya beliau ini sudah memiliki sebuah nilai tawar jika ternyata beliau ingin bergabung kepada sebuah partai. Tidak perlu meminta dukungan kepada kelompok yang kemarin itu jelas-jelas mengakibatkan terjadinya polarisasi yang nyata adanya. Walaupun mungkin saat ini kita masih berdebat karena ada yang mengatakan bahwa polarisasi tersebut diciptakan oleh pemerintah. Tetapi kembali, seperti saat saya tadi mengatakan bahwa saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Anies, saya pun menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri spanduk yang dipasangkan yang bertuliskan tidak akan menyolatkan orang yang mendukung gubernur tertentu. Dan saya kira saya yang selama ini dibesarkan dengan toleransi, keberagaman, melihat hal tersebut sudah keterlaluan. Sehingga jika ternyata polarisasi yang kemarin itu ada akan muncul lagi, saya pikir ini adalah sesuatu yang bukan untuk ditakutkan saja, tapi saya yakin pasti akan muncul kembali dan dipergunakan. Bukan karena sengaja dipergunakan, tapi apakah mungkin bisa mengontrol puluhan juta orang yang mereka akan menyatakan simpatinya dan menggunakan cara tersebut. Maka saya pikir sudah tidak ada obat. Sekali muncul ini akan terus ada selama-lamanya. Sayang sekali. Tapi kita seharusnya akan bisa untuk meredamnya dan menggantikannya dengan sesuatu yang lainnya. Karena apa yang terjadi dengan Pak Prabowo, ini terlihat bahwa akhirnya orang-orang yang mendukung pun ini kecelek dan tidak mau melanjutkan lagi. Nah, saya pikir jika ternyata nanti Mas Anies ini jelas menyeberang atau mau bersekutu dengan seseorang yang diasosiasikan dengan petahana, maka saya pikir politik identitas ini tidak perlu dimunculkan kembali dan tidak akan ada kesempatan karena sudah tidak ada figurnya lagi. Ya kecuali Habib Rizik akan diangkat dan dicalonkan, yang saya pikir itu sangat tidak mungkin. Sehingga saya akan merasa bahwa ini semua sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dan sesuatu yang selama ini selalu membuat Indonesia ini selalu step back atau mundur lagi dan mundur lagi adalah
saat rezim atau pemimpinnya berganti, maka semua yang terjadi di masa lalu ini jarang sekali yang dilanjutkan, dan ini akan sangat sayang. Maka saya pikir kelanjutan pembangunan yang terstop atau terdelay karena pandemi ini perlu untuk dilanjutkan lagi. Dan jika ternyata tidak ada perwakilan dari pemerintahan yang sebelumnya, akan sangat sayang, dan saya yakin ini pasti akan disudahi. Maka disitulah saya menginginkan Mas Ganjar ini untuk ikut maju di sini. Dan jika ternyata mereka berdua ini bisa dipasangkan, harusnya ini akan menjadi sebuah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali polarisasi yang pernah ada. Karena saya melihat bahwa Mas Ganjar adalah simbol keberlanjutan Pak Jokowi, dan Mas Anies adalah simbol oposisi dari Pak Jokowi itu tadi. Maka, bukankah seharusnya politis akan bisa dipersatukan seperti itu? Walaupun terus kemudian ada yang mengatakan kalau tidak ada oposisi, nanti akan seperti apa pemerintahan? Jangan-jangan akan hanya menciptakan rezim yang baru. Saya pikir itu terlalu berlebihan. Karena jika ternyata hal ini terjadi, saya pikir Mas Ganjar juga mungkin tidak akan diusung oleh PDIP. Dan jika itu terjadi, maka mungkin PDIP akan seperti saat Orde Baru menjadi oposisi pemerintahan yang ada. Juga saat mungkin waktu Pak SBY memerintah. Dan saya melihat bahwa duet mantan kepala daerah ini akan bisa mungkin lebih pay attention to details terhadap permasalahan yang Indonesia ini luas sekali dan perlu pemecahan secara merata. Dan saya melihat bahwa nantinya ini akan lebih adem. Tidak usah ada politik identitas, dan yang pasti di sini nggak perlu ada uang dikeluarkan jor-joran untuk saling berpromosi mana yang terbaik, karena menghilangkan dua kelompok yang memang ada. Tapi bukankah pemerintahan itu seharusnya paling tidak ada dua kelompok seperti Amerika, ada Demokrat, ada Republik? Saya pikir ya kalau itu berdasarkan pemahaman itu tidak apa-apa. Tetapi saat ini yang diangkat itu adalah Islam dan bukan Islam. Ini yang sangat disesalkan. Dan mengingat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki kelebihan, yaitu penduduk yang banyak di tempat yang sangat luas, terpisah oleh lautan, dan merupakan penduduk dengan pemeluk Islam terbesar di seluruh dunia, maka memang akan sulit tidak menggunakan agama Islam di sini sebagai senjata. Tetapi apakah kita mau kembali seperti waktu yang kemarin? Kita berseteru dengan keluarga kita berseberangan dengan teman-teman lama kita, dan harus memutus pertemanan atau persaudaraan. Karena perbedaan faham yang saya pikir seharusnya tidak perlu harus sampai ke sana. Maka saya sangat berharap jika ternyata Mas Anies dan Mas Ganjar ini bisa diduetkan, kita akan bisa memupus ini semua. Atau paling tidak, kalaupun ternyata mereka harus dipisah, mungkin Mas Ganjar ini disatukan dengan yang mungkin sama figurnya dengan Mas Anies. Ridwan Kamil misalkan. Dan kalaupun Mas Anies ini ingin diangkat, saya pikir kenapa nggak coba dengan Mbak Puan? Karena apapun itu, saya sangat menginginkan kerukunan yang ada persis seperti Indonesia sebelum tahun 2017 kemarin. Apakah harapan saya ini berlebihan? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.